Baik, kita lanjutkan pelajaran kita yang terdahulu ya. Sebelumnya kita telah belajar mengenai evaluasi produk dan pengembangan. Nah, pada saat kita belajar yang kemarin ada disebutkan metode yang namanya servasor. Nah, apa itu servasor? Kita coba lihat ya. Ini udah saya siapkan materinya. Di sini dikatakan metode servasor adalah pendekatan sistematis untuk menguji kualitas pelayanan secara virtual. Metode ini sering digunakan untuk mengevaluasi kepuasan pelanggan terhadap layanan digital atau online. Nah, jadi ini digunakan untuk melihat kualitas pelayanan. Pertama kita pahami dulu apa itu servasor. SER itu Service Expectation and Reality, yaitu harapan pelayanan oleh konsumen dan kenyataan yang mereka terima. Di sini fokus pada perbandingan antara harapan pelanggan dan kenyataan yang mereka terima. Menggunakan instrumen seperti survei wawancara untuk memahami harapan pelanggan sebelum menerima pelayanan. Data ini dibandingkan dengan pengalaman aktual yang mereka rasakan. Fasor itu artinya Virtual Assessment of Service System and Operational Reliability. Jadi virtual assessment, evaluasi sistem layanan virtual melibatkan analisis platform digital, interface pengguna dan fitur yang ditawarkan ya. Kita tahu sekarang ini banyak sekali ya perusahaan-perusahaan menggunakan metode seperti ini untuk mengevaluasi pelayanan yang telah mereka berikan. Tapi pada umumnya di sini mereka biasanya kayak apa itu namanya, perusahaan-perusahaan digital ya. Tetapi bisa juga kita pakai metode ini untuk katakanlah perusahaan-perusahaan yang nyata, tetapi di luar negeri. Di Indonesia mungkin belum begitu banyak ya, tetapi di luar negeri banyak. Kita harus memahami ini karena kita belajar riset pemasaran ya. Nah, proses pengujiannya pertama tentunya kita lakukan pengumpulan data. Pengumpulan data itu bisa dilakukan dengan survei pelanggan untuk mengukur harapan dan pengalaman aktual mereka. Kemudian analisis log data platform pelayanan dan mengidentifikasikan pola penggunaan. Yang kedua, analisis gap. Identifikasikan gap antara harapan dan realitas pelayanan. Dimensi layanan yaitu responsiveness, assurance, tangibility, empathy, and reliability. Ini kan serve apa istilahnya nih? Serve apa ini ya? Standar ini untuk mengukur pelayanan ya. Analisis ini membantu menentukan aspek yang memerlukan perbaikan. Kemudian ada pengujian keandalan, menguji beban loadnya, pengujian dan seterusnya. Rekomendasi perbaikan. Nah, ini dia. Keunggulan dari servasor ini mampu mengintegrasikan perspektif pelanggan dengan data operasional teknis. Kedua, memberikan gambaran menyeluruh tentang kualitas layanan virtual, mampu mengidentifikasikan. Metode ini sangat relevan untuk perusahaan berbasis teknologi, e-commerce atau platform layanan online. Nah, ini ya. Jadi di sini kita juga harus memahami. Nah, sebenarnya servasor ini lebih baik digunakan untuk dipakai mengolah datanya dengan metode apa ya, Python atau apa yang online seperti itu. Tetapi kita bisa juga hanya untuk belajar kita menggunakan SPSS. Nah, di sini langkah pengolahannya di SPSS saya sudah membuat datanya. Ini dia datanya. Inilah. Nah, di sini ada ya. Nah, ini saya tarik supaya kelihatan.
inilah respondennya. Respondennya ada berapa? 100 orang nih. Ini kebetulan datanya untuk 100 orang responden. Nah, reliability. Nah, ini kalau ada huruf seperti ini, E ini berarti ekspektasi. Jadi harapan dari konsumen. Semua yang berakhiran dengan E ini harapan, ekspektasi. Kalau dia berakhiran R, ini berarti reality, kenyataan. Nah, kebetulan datanya sudah saya input semuanya kemari. Inilah data-datanya ya. Data-data. Nah, yang pertama kita lakukan sesuai dengan petunjuk yang ada, yaitu kita hitung gap reliability ya, antara reliability kenyataan dengan harapan. Nah, kita buka lagi. Untuk melakukan ini saya besarkan layar ya supaya kalian bisa. Pertama, transform. Kita klik compute variable. Nah, sekarang kita masukkan yang kita mau menghitung gap reliability. Ini kita bikin di atas ini. Namanya gap reliability. Gap reliability. Oh, ini karena dia sudah ada. Tunggu ya, kita keluar dulu. Kita hapus dulu. Karena tadi sudah saya hitung sebelumnya. Kita ulang lagi. Kita hapus saja semua yang gap ini. Kita delete. Kita buat yang baru. Kita hitung yang baru. Nah, kita besarkan layar supaya kelihatan. Transform compute variable. Nah, kita hitung dulu gap reliability. Nah, udah kita masukkan reliability kenyataan dengan yang diharapkan ke reliability. Ini kita reset dulu ya. Kita ketik lagi di sini gap reliability. Nah, pertama kita masukkan kenyataan. Reliability kita pindahkan, baru kita kurang dengan reliability ekspektasi atau harapan. Kenyataan dikurangi dengan harapan menjadi dia sebuah gap. Kita klik OK. Nah, kita keluar dari sini, kita lihat ya, di data kita sudah bertambah. Nah, inilah dia gap reliability-nya sudah ada di sini, udah muncul dia angkanya. Hal yang sama kita lakukan untuk ke variabel lainnya. Kita compute lagi, kita reset yang ini. Nah, kita masuk kepada responsiveness. Gap responsiveness. Nah, ini kita bikin, yaitu responsiveness reality dikurangi dengan responsiveness ekspektasi, maka dapatlah gap responsiveness. Kita klik OK ya, udah muncul dia. Kalau di outputnya udah seperti ini, itu berarti sudah betul. Nah, langkah selanjutnya kita masuk ke variabel yang lain. Kita reset, baru responsiveness tangibles. Gap tangibles. Baru kita lihat kenyataan tangibles R dikurangi tangibles expectation. Kita OK. Illegal karakter. Coba ya kita lihat. Oh ya, oke. Ini karena ini ya saya besarkan. Kenapa dia muncul ilegal? Karena ini harusnya under garis bawah. Nah, kita klik OK. Nah, kita keluar. Udah muncul outputnya. Nah, kita lanjutkan lagi compute variable. Kita reset ini. Baru
tangibles udah, assurance, gap assurance, gap assurance. Nah, kita pindahkan assurance reality, pindahkan, kita kurangi assurance ekspektasi. Nah, kita klik OK. Nah, muncullah dia, udah langsung, berarti sudah bagus. Kita transformasikan lagi. Ini kita reset, kita bikin tinggal assurance empati. Nah, empati yang belum ada. Gap empati. Empati. Nah, kita ambil empati reality dikurangi dengan empati expectation. Nah, kita okekan. Nah, hasilnya bisa kita lihat seperti berikut. Nah, sudah ada semua dia di sini. Ini dia, kita besarkan layar supaya kelihatan. Ini gapnya sudah ada 5 dia ya. Oke. Tinggal kita melihat perbedaan. Nah, analisis statistiknya dulu. Kita buat dulu, lihat skor rata-rata harapan dan skor rata-rata gapnya. Nah, ya, harapan dan kenyataan kita buat. Kita buka, ini dia, kita ambil analyze, saya besarkan aja layar supaya kelihatan. Analyze descriptive statistik, kita buka frekuensinya saja. Ini kita ini ya, saya pindahkan. Kita blok semuanya, kita pindahkan saja. Kita statistiknya hanya perlu rata-rata saja ya, nggak usah yang sulit-sulit. Min ya udah, nggak usah yang lain-lain lah. Standar deviasi, kita klik continue, kita okekan. Nah, inilah data-datanya ya. Setelah kita lihat di sini, rata-rata persennya berapa ya, ini kita lihat. Ini juga sudah ada rata-rata 5, ini dia. Untuk reliability ini dan seterusnya. Selanjutnya langkahnya adalah bagaimana melihat uji reliability-nya, atau terserah mau yang Pirate sample t-test boleh juga. Ya, pertama kita masuk dulu ke yang namanya ini Pirate sample t-test ya. Masukkan pasangan variabel antara harapan dan kenyataan. Nah, kita lakukan untuk semua dimensinya. Nah, kita lihat, kita besarkan layarnya supaya kelihatan. Analyze Comparmin Pirate sample t-test. Nah, ini dia. Nah, kita pasangkan pertama reliability dulu dengan ini, sama-sama kita klik, kita okekan. Nah, inilah yang muncul. Mana dia? Oh, bukan ini. Nah, ini dia, Pirate sample t-test. Nah, dia memiliki signifikansi. Coba kita kecilkan layarnya ya, dia nanti saya tunjukkan ya. Saya copy, ini saya copy oke, kita lihat ini semua ya. Nah, kita pastekan ke dalam nih hasilnya tadi. Ini kita paste. Nah, inilah uji pasangan. Nah, dari sini dapat kita lihat ya. Saya besarkan layarnya ini, bahwa
antara harapan dan kenyataan itu adalah signifikan dia, ya, signifikan. Nah, kita lanjut lagi. Sekarang tadi reliability, sekarang kita analisa lagi satu-satu ya. Pirate sample t-test. Nah, ini kita di reliability masuk ke responsiveness. Reliability udah, responsiveness kita klik. Nah, kita okekan saja ya. Kita ambil datanya, kita copy, oke, kita masukin ke Word, nih kita pastekan. Nah ya, kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Kita lihat di sini terlalu besar dia ya. Nah, nih di sini dia juga signifikan. Nah, selanjutnya kita selanjutkan ke variabel yang lain. Kita lihat comparmin pirate sample t-test, ini kita pindahkan. Baru tangibles kita okekan, kita copy ya. Nah, kita masukkan ke Word kita. Ini dia, kita pastekan, kita lihat. Waduh, kita salah. Ini kita undo dulu ya, karena dia bentuknya ini aja kita pilih supaya dia kita bentuk gambar, jadi tidak berserak seperti itu ya. Tadi kita ambil outputnya, kita copy spesial, okekan saja, baru kita paste ke Word-nya. Nah, di sini juga dia tangibles itu signifikan dia ya. Nah, kita lanjut lagi uji selanjutnya. Nah, pirate sample t-test tadi tangibles, kita reset. Nah, assurance sekarang, assurance kita klik, kita okekan, kita copy lagi ya, kita okekan, kita paste ke Word supaya kita dapat. Nah, di sini kita lihat kebesaran masih, kita geser saja. Ini juga dia signifikan ya. Selanjutnya kita coba lagi datanya, analyze comparmin pirate sample t-test, kita reset, baru tadi udah berapa ya tadi, coba kita lihat, saya lupa pula. Nah, mana dia, ini dia. Nah, nih satu, reliability, responsiveness, tangibles, assurance, satu lagi tinggal terakhir assurance berarti empati, tinggal empati kita masukkan, kita okekan, kita copy hasilnya ya. Oke, kita paste ke Word. Nah, ini Word tadi ya, kita enter, kita paste aja. Nah, di sini kelihatan dia 0,005, jadi semua hasilnya signifikan. Nah, kita kembali ke yang tadi. Setelah kita lakukan uji pasangan atau uji t-test berpasangan, sekarang kita uji reliabilitasnya, menghitung Cronbach alpha pada skor harapan untuk menghitung konsistensi kuesioner. Nah, jadi kita lihat. Nah, kita lakukan, masukin kemari, analyze scale reliability. Nah, ini kita masukkan. Nah, kita pindahkan aja ini kemari. Nah, semua yang ini
sampai ke kecuali gap tidak. Nah, kita pindah ke kanan, kita lihat statistiknya, items, challenge, scale item deleted, kita continue, kita oke kan. Nah, kalau kita lihat dari kalau dia di sini, baik, sebelum kita lakukan ulang lagi ya, ini untuk reliability-nya kita baca lagi bahwa mengenai kita lihat ini yang perbedaan signifikan antara harapan dan realitas untuk setiap dimensi. Kalau reliabilitas di sini dia kita lihat dia signifikan ya, artinya di bawah 0,05 ya, di bawah 0,05 bahwa kita dapat nyatakan bahwa hasilnya terdapat perbedaan nyata antara harapan dan realitas pada dimensi ini ya. Nah, kalau dia ini kan lebih kecil berarti kita tolak H0-nya, H1 diterima ya. Ini juga lebih kecil, terdapat perbedaan nyata antara harapan dan realitas dari responsiveness ini. Tangibles juga seperti itu. Nah, assurance juga seperti itu. Nah, kita lihat empati, empati juga dia ini juga ya lebih kecil dari 0, terdapat perbedaan yang nyata. Selanjutnya yang kita lakukan adalah uji reliabilitas. Nah, ya, uji reliabilitas ini kita lakukan dengan saya besarkan ya supaya kelihatan, analyze scale reliability analysis. Nah, di sini kita reset dulu, kita pindahkan semua ini ya, kita pindahkan kecuali gapnya ke kanan, kita pilih statistiknya yang 3 ini saja ya, kita continue, kita klik OK. Nah, hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini hasilnya kita lihat, kita copy saja dulu supaya kita pindahkan ke Word. Nah, kita lihat di Word. Nah, nih. Nah, ini dia. Di sini kita lihat bahwa nilai dari Cronbach alpha-nya 0,035. Jadi ini dapat kita katakan questionnaire perlu diperbaiki ya, karena kalau reliabilitas yang baik berada dinilai Cronbach alpha 0,0 di atas dari berada alfa itu harus lebih besar dari 0,7 ya. Jadi ini terlalu kecil, berarti kita harus merubah questionnaire-nya lagi, dia tidak reliable, atau kalau dalam bahasa Indonesianya tidak dia dipercaya, dapat diandalkan ya. Jadi kesimpulannya kita bisa katakan bahwa
kuesioner ini memiliki konsistensi yang lemah ya, jadi perlu kita boleh merubah atau mengganti pertanyaannya atau gimana ya, supaya jawaban para responden kita bisa menunjukkan bahwa kuesioner kita reliable ya. Mudah, begitulah cara yang kita lakukan dalam menguji SERVASOR, Service Expectation and Reality, pelayanan harapan dan kenyataan, dan virtual assessment, evaluasi sistem virtual melibatkan operational reliability ya. Barangkali itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.